Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya dari Prodi S1 Farmasi akan menjelaskan tentang materi biokimia yang diberikan pada kami di semester 3 ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang enzim. Enzim merupakan katalisator pilihan yang diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan pemborosan energi karena reaksinya tidak membutuhkan energi, dan ini bersifat spesifik sekali dan tidak beracun. Dan enzim ini memegang peranan penting seperti metabolisme pada makanan yang ada pada tubuh manusia. Enzim pun memiliki fungsi tersebut, yaitu enzim mengurangi aktivitas energi, yaitu energi yang diperlukan untuk mencapai status transisi atau suatu bentuk dengan tingkat energi yang paling tertinggi. Enzim mempercepat reaksi kimiawi tanpa pembentukan hasil samping pekerja larutan dengan keadaan suhu dan pH tertentu. Saya akan menjelaskan tentang inhibasi enzim. Ini merupakan molekul yang bersifat enzim dapat menurunkan aktivitasnya. Jenis-jenis inhibitor yaitu reversible, kompetitif, non-kompetitif, unkompetitif, dan irreversible. Yang paling terkenal yaitu allosterik. Berikut saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Yang pertama saya akan jelaskan dulu apa itu DNA. DNA yaitu materi kromosom yang menyimpan informasi genetik dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan pada RNA yaitu polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida, di mana suatu nukleotida itu tersusun dari suatu gugus fosfat, gugus gula, ribosa, dan gugus basa nitrogen atau disebut dengan N besar. Perbedaan dari kedua tersebut yaitu bagian pentosa pada DNA adalah ribosa, sedangkan pada DNA pentosa adalah diokribosa. Bentuk molekul DNA adalah helix ganda, sedangkan pada RNA yaitu berbentuk rantai tunggal. DNA sendiri berada di dalam kromosom, sedangkan RNA tergantung dari jenis RNA, seperti RNA Duna yang terdapat di nukleus RNA P atau RNA T. Secara alami, DNA membentuk RNA, sedangkan RNA membentuk protein yang penting bagi makhluk hidup, seperti otot, darah, organ tubuh, dan hormon, enzim, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu tentang ekspresi gen, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Yang pertama yaitu replikasi. Replikasi yaitu proses pembanyakan bahan genetik atau genom DNA dan RNA. Proses yang mengawali pertumbuhan sel. Replikasi akan diikuti pembentukan sel anak-anakan yang membawa duplikasi bahan genetik hasil replikasi. Komposisi bahan genetik sel anak yaitu dengan komposisi genetik sel induk. Fungsi replikasi ini merupakan fungsi genotopik. Perbedaan struktural molekul bahan genetik atau DNA menyebabkan perbedaan mekanisme replikasi pada prokariot dan eukariot. Replikasi pada prokariot dimulai dari suatu alur replikasi atau ORI dan berlangsung dua arah menuju daerah transminasi replikasi. Pada eukariot dimulai dengan banyaknya ORI bergerak kedua arah. Selanjutnya itu transkripsi, yaitu proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA dan menjadi molekul RNA. Dan translasi adalah proses penerimaan kode genetik tRNA ke dalam urutan asam amino. Saya singkat saja, mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen, taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosomal biasanya disebut dengan abersasi. Mutasi gen adalah perubahan permanen dalam urutan DNA membentuk gen sehingga urutannya berada daripada yang ditemukan pada kebanyakan orang. Jenis-jenis mutasi gen berdasarkan kejadiannya spontan. Mutasi spontan adalah mutasi perubahan materi atau perubahan materi genetik yang terjadi akibat adanya sesuatu pengaruh yang tidak jelas. Indukasi, mutasi terindukasi dari mutasi yang terjadi akibat paparan dari suatu yang jelas, misalnya ultraviolet atau yang singkat dengan UV. Berdasarkan sumbernya mutasi alami. Mutasi alami adalah mutasi spontan yang terjadi alami secara acak atau random tanpa diketahui sebabnya. Selanjutnya mutasi titik. Mutasi titik merupakan perubahan
basa N dari DNA atau RNA. Dan mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan materi genetik yang disebabkan oleh perubahan susunan atau jumlah kromosom. Selanjutnya materi yang saya akan jelaskan tentang pengantar metabolisme. Metabolisme adalah bahasa Yunani perubahan suatu proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh semua makhluk hidup. Proses ini merupakan pertukaran zat ataupun organisme yang lingkungannya. Metabolisme memiliki dua arah lintasan metabolik, yaitu katabolisme dan anabolisme. Kelainan gangguan metabolisme. Ya, berikut ini adalah yang saya jelaskan tentang gangguan metabolisme. Gangguan metabolik adalah kelainan medis yang mempengaruhi produksi energi dalam sel tubuh manusia. Umumnya kelainan genetik ini mengakibatkan gangguan pada metabolisme sehingga enzim yang berperan dalam proses metabolisme sel hilang atau rusak. Penyebab gangguan ini, meskipun gangguan metabolik memiliki banyak jenis, seringkali metabolik disebabkan oleh kelainan genetik yang diwariskan atau turun-temurun, seperti dari orang tuanya ataupun lain-lain. Gejala-gejala ini juga disebabkan seperti menimbulkan gejala yang berada pada tiap pengidapnya. Hal ini tergantung dari jenis gangguan metabolik yang diidap oleh seseorang. Saya beri contoh sedikit saja untuk terakhir, yaitu seperti nyeri perut, muntah, nafsu makan yang begitu rendah, keterlambatan perkembangan fisik atau pertumbuhannya lah, metabolisme atau sakit kuning, kejang-kejang, dan yang paling parahnya yaitu koma. Baik, terima kasih. Saya sudah menjelaskan dari materi yang saya pahami selama ini. Apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya Rahmat Hidayat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.